Warga Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Asad Aras Muhammad, menceritakan pengalaman saat ditangkap tentara Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Asad mengatakan rombongan mereka ditangkap setelah 5 hari berlayar dan hanya tinggal sehari lagi mencapai jalur Gaza. Ia mengaku bersama ratusan aktivis lainnya kemudian dibawa ke kapal militer Israel dan ditahan selama 2 hari di tengah laut. Selama penahanan tersebut, Asad menyebut para relawan mengalami berbagai bentuk penyiksaan. Asad bersyukur dirinya tidak mengalami luka serius. Ia mengungkap beberapa rekannya dari Indonesia masih menjalani perawatan akibat kekerasan yang dialami. Asad juga mengaku para tahanan diperlakukan secara tidak manusiawi di atas kapal militer tersebut. Menurutnya terdapat sekitar 250 orang di kapal tempat dirinya ditahan dari total 500 relawan yang dibagi dalam 2 kapal militer. Ia bersama 9 warga Indonesia lainnya juga sempat terpisah selama penahanan. Selain kekerasan fisik, Asad mengungkap sejumlah relawan mengalami pelecehan seksual. Tadi ceritakan dulu. Ya, jadi setelah 5 hari kita berlayar, kita kemudian di hari yang sebenarnya tinggal sehari lagi kita akan mencapai jalur Gaza. Tetapi kita diintercept duluan, kita diculik dari atas kapal kita, kemudian kita semua dibawa ke kapal militer penjajah yang sangat besar itu. Nah, disitulah kita disandra selama 2 hari. Di situ pula kita mengalami berbagai macam penyiksaan, sehingga kita bisa melihat dari berbagai video dan foto yang tersebar itu rekan-rekan kami ada yang mengalami luka-luka parah, ada yang patah tulang, ada yang disetrum di punggungnya. Ya, syukurnya kalau saya pribadi nggak terlalu banyak luka, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masih terlihat sehat seperti ini. Walau ada rekan kita juga dari Indonesia yang masih dirawat sampai hari ini karena memang lukanya agak dalam. Dan 2 hari kita diculik, disandra di atas kapal, memang sangat keji karena selain kita tidak bisa diberikan waktu untuk istirahat, juga terjadi pelecehan seksual juga di atas sana. Laporan menunjukkan sudah ada belasan ya dari rekan-rekan kita di GSF ini yang mengalami pelecehan seksual itu. Kemudian di atas kapal juga kita dipaksa untuk berlutut dan kepala di lantai, sebagaimana video yang juga tersebar itu. Memang kejadiannya itu di atas kapal juga seperti itu. Selama kurang lebih 2 jam kita dipaksa untuk dalam posisi itu berlutut dan kepala juga di lantai seperti bersujud sambil diperdengarkan lagu-lagu kebangsaan Israel dan dalam keadaan tangan diikat seperti itu. Itu tangan diikat di belakang atau di depan? Ada yang di belakang, ada yang di depan. Kalau saya syukurnya di depan. Oh, jadi pada saat diikat tangan di depan itu dalam posisi berlutut? Iya, berlutut. Itu seberapa jam, Ustaz? Kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Di tengah-tengah kapal itu. Jadi di atas kapal itu ada kurang lebih 250 orang. Kan total peserta itu ada 500-an. Iya. Itu terbagi menjadi 2 kapal perang. Iya, 2 kapal militer. Jadi karena kami 9 orang terpisah. Di kapal kami itu hanya 5, 4 orang lainnya itu di kapal yang sama. Dan kami ketemunya itu setelah dibebaskan semuanya. Berapa hari tadi Ustaz di sana? Di Sandra di atas kapal 2 hari. Ya. Kemudian setelah di atas kapal kita dibawa ke daratan. Nah, di situ juga kita ditahan di dalam penjara Israel itu. Tapi pada saat penyiksaannya itu di mana? Di atas kapal atau sudah di dalam penjara? Di atas kapal kita disiksa, pas kita turun di pelabuhan, kemudian disiksa juga satu persatu. Jadi memang di atas kapal ada ruangan eksekusi, ada itu minta maaf, ya. Itu kapalnya kapal yang kita tumpangi atau kapal mereka. Jadi
penjajah menculik kita dari atas kapal kita, Iya. kemudian kita dibawa menggunakan speedboat ke kapal militer mereka yang besar, kapal ya di situ. Penyiksaan kalau kita sendiri Ustaz, penyiksaan yang kita terima itu apa saja Ustaz? Alhamdulillah saya nggak terlalu berat ya, cuma di tinju, bagian rahang, ditendang, kemudian diinjak-injak seperti itu. Kalau teman-teman yang lain Ustaz, kita lihat secara kasat mata. Teman-teman yang lain nih, kalau yang dari Indonesia memang ada yang disetrum juga 2 orang, ada yang disetrum, kemudian selebihnya ya sama dipukul, ditendang, diinjak-injak, dan itu terjadi di atas kapal dan juga di daratan seperti itu. Jadi di pelabuhan, setelah kita tiba di pelabuhan, kita juga dibawa satu persatu ke dalam satu tenda kecil. Nah di situ sudah ada pasukan penjajah 4 orang yang sudah menunggu untuk menghajar kita seperti itu. Kalau anu sendiri Ustaz, makanan sendiri. Ya, ini untuk makanan memang mereka masih memberi makanan ya di pagi hari, dan itu pun hanya sekali. Tapi kita nggak bisa makan karena tidak layak makan. Itu roti sangat sangat keras ya. Itu di pagi hari dan tidak diberikan lagi dalam 1 hari itu. Selain itu, dan 1 botol untuk beberapa orang, 1 botol minum sedang ya, ukuran sedang untuk beberapa orang, sehingga kita memang sangat kehausan. Sehingga pasti kita di dalam penjara itu, ukuran penjaranya itu 2 kali 2 meter, Berapa orang di situ? 30 orang di dalam ya. Dan kita sangat kehausan di situ, jadi kita minum air keran yang ada di toilet di situ. Seperti itu. Kalau proses pembebasan sendiri Ustaz? Proses pembebasan di kita tahunnya itu kita sudah akan dibebaskan setelah kita melihat bandara di depan mata kita. Jadi selama 4 hari itu kita tidak tahu bagaimana nasib kita hanya berpasrah saja menjalani semua proses, dan memang kita sudah siap dengan itu. Jadi sebelum kita berlayar memang kita sudah ada pelatihan, ada training baik fisik maupun mental untuk menghadapi semua itu. Namun untuk pembebasannya itu tergantung bagaimana tekanan internasional pada saat itu, karena misi-misi tahun sebelumnya memang lebih cepat. Jadi dalam 24 jam itu mereka sudah dibebaskan, paling lama 2 hari mereka sudah dibebaskan. Ini lebih lama dari misi sebelumnya. Jadi memang karena tekanan internasional, beberapa negara yang warga negaranya menjadi korban juga, mereka memang memberikan respon yang keras, bahkan ada yang menarik duta besarnya dari Israel seperti itu. Sehingga dari komunikasi antar negara ini disepakatilah bahwa Turki sebagai yang paling memberikan jasa besar, karena memberikan 3 bantuan pesawat. Jadi Turki memberikan 3 bantuan pesawat, Turkish Airlines menjemput semua peserta itu ya. Yang tadinya Turki hanya menyiapkan 1 pesawat untuk warga negaranya, tetapi setelah di lobby akhirnya Turki berkenan untuk menjemput semua sekaligus. Semua sandra ini Ustaz? Iya, semua sandra yang jumlahnya 450-an orang. Kalau Unu sendiri Ustaz, saya lihat Ibu Bupati Sinjai juga pernah temui Ustaz di Ya, Jakarta. ya. Itu bagaimana tanggapannya sedikit Ya, Ustaz? alhamdulillah saya sangat bersyukur, berterima kasih, dan sangat terhormat bisa bertemu dengan Ibu Bupati langsung, ya Ibu Haji Ratnawati. Beliau berbicara kepada kami waktu itu bahwa sebenarnya ingin bertemu di bandara, karena pas beliau tiba di Bandara Jakarta, beliau juga sudah mendapatkan info bahwa kami sudah akan diterbangkan ke Indonesia. Tetapi beliau belum tahu pasti jadwal ketibaan kami, sehingga pas beliau tiba di hotelnya, beliau mendapati bahwa kami sudah sampai di bandara juga. Jadi selang 2 jam beliau tiba, kami kemudian tiba. Sehingga beliau mengatakan bahwa kita harus bertemu, sehingga
mencari informasi di mana kami akan sampai setelah pulang dari bandara, berkomunikasi dengan saudara saat itu dan keluarga, sehingga beliau datang ke kantor tempat kami di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Walau kami sangat sempat beliau sempat menunggu ya, kurang lebih sejam menunggu kami, dan beliau tetap rela menunggu. Kami sangat berterima kasih dengan apresiasi dan perhatian yang beliau berikan kepada masyarakatnya, khususnya kepada Ini kami. harapannya Ustadz ke depan. Apakah sedikit apakah terkait insiden ini, apakah nyata sudah surut atau bagaimana Ustadz? Ya, jadi tentu apa yang kami lakukan ini belum apa-apa ya, belum sebanding dengan pengorbanan saudara kita di Palestina. Jadi itu masih sangat kecil, dan itu hal terbesar yang bisa kami lakukan sampai saat ini, karena kami sudah 10 tahun lebih di lembaga kepalestinaan. Cuman kami ingin memberikan sesuatu yang lebih besar, tapi dibanding dengan saudara kita di Palestina itu tidak ada apa-apanya. Pengorbanan yang kami lakukan, disiksa karena di belakang kami ada 9.600 tawanan lagi yang juga menderita, disiksa di dalam penjara, dan tidak ada yang mendengar suara mereka. Olehnya dari peristiwa ini kami ingin menitipkan pesan kepada teman-teman semua bahwa nyata kekejian itu ada, nyata penjajahan itu ada, sehingga semoga dengan adanya peristiwa warga Indonesia ini disandra, diculik, disiksa, ini membuka mata masyarakat kita bahwa memang saudara kita perlu dibela, dibantu, dan diperjuangkan kemerdekaan mereka sebagaimana dulu mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan kami beserta rekan-rekan semua yang tergabung dalam misi ini, jika ditanya apakah surut atau tidak, kami katakan bahwa kami semakin semangat untuk melakukan apapun dalam koridor yang dilindungi undang-undang yang sah untuk mendukung perjuangan saudara kita di Palestina. Seperti itu. Ya, siap, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.